Sebulan berlalu, Anika dan Nevan menjalani rumah tangganya dengan begitu bahagia. Kehadiran putranya semakin membuat rumah tangga mereka harmonis. "Kalian mau kemana sayang?" tanya Syera saat melihat putri serta cucunya sudah rapi. "Kita mau ke perusahaan Nevan, Mam, mau makan siang bersama," jawab Anika sambil membawa makanan hasil karyanya sendiri. Tadi dia menyempatkan diri untuk memasak untuk suaminya. "Pakai sopir kan, kalau naik taksi Mami tidak izinkan," ucap Syera. "Iya, Mam," saut Anika. "Ya sudah kalau gitu hati-hati," ucap Syera. Setelah pamit, Anika dan putrinya langsung melesat pergi menuju ke perusahaan New Bloom. Setibanya di perusahaan, suaminya, Anika langsung menuju ke resepsionis. "Mbak, Pak Nevannya ada?" tanya Anika dengan sopan. "Ada, Nyonya, beliau ada di ruangannya," jawab resepsionis sambil tersenyum. "Terima kasih," ucap Anika. Anika masuk ke dalam lift. Lift bergerak naik menuju ke lantai atas di mana ruang suaminya berada. Sementara di bawah, resepsionis merasa kagum dengan keramahan Anika. "Gila, istri bos setelah melahirkan malah kelihatan lebih cantik. Mana putranya tampan banget lagi. Iya, mana ramah banget lagi. Biasanya kan perempuan baru jadi pacar bos aja udah songong. Tapi kalau Nyonya Anika beda ya." "Iya, pantas aja Tuan Nevan bucin parah sama Nyonya Anika." "Gimana nggak bucin, orang istrinya spek bidadari seperti itu." Semua karyawan Nevan memang suka dengan karakter Anika yang rendah hati dan tidak sombong. Bahkan kalau datang ke perusahaan suaminya, Anika tidak segan-segan menyapa karyawan suaminya duluan. Ceklek. Anika membuka ruangan kerja suaminya, membuat Nevan menghentikan pekerjaannya sejenak dan mengangkat wajahnya, melihat siapa yang datang ke ruangannya. Nevan tersenyum saat melihat istrinya yang datang bersama putranya ke kantornya. "Sayang, kamu sudah datang," ucap Nevan. Ia beranjak dari kursi kebesarannya dan melangkahkan kakinya menghampiri istrinya. "Iya, Daddy," jawab Anika menirukan suara anak kecil. Nevan terkekeh lalu mencium kening istrinya dan mengambil alih putranya dari gendongan istrinya. "Kamu bawa apa sayang?" tanya Nevan mendudukkan tubuhnya di sofa sambil memangku putranya. "Bawa makanan kesukaan kamu, tadi aku yang masak," jawab Anika sambil menata makanan yang ia bawa ke atas meja. "Kamu kan bisa beli sayang, gak perlu masak, nanti kamu capek. Kamu kan sudah seharian jagain baby," ucap Nevan. Bukan tidak suka dimasakin istrinya ya, tapi Nevan takut istrinya tuh capek karena harus jaga putranya juga, apalagi putranya masih sering bangun saat tengah malam. "Tidak apa Hani, kan dibantuin sama Mami," ucap Anika tersenyum. "Tapi kalau lelah bilang ya, kita bisa sewa babysitter untuk jagain Ares," ucap Nevan sambil mengusap kepala istrinya. "Jangan sewa babysitter Hani, aku ingin mengasuh Ares sendiri biar aku tidak terlewatkan melihat tumbuh kembangnya," tolak Anika. "Baiklah Nyonya," ucap Nevan sambil menghela nafas pelan. "Suapin sayang," pinta Nevan dengan manja. Anika langsung memasukkan makanan ke dalam mulut suaminya. Ia dengan telaten menyuapi Nevan. "Sayang, kenapa dari tadi dia diem aja? Biasanya kalau dibecandain suka senyum," tanya Nevan bingung melihat putranya yang cuma diam dari tadi. "Apa dia pup ya Hani? Coba kamu cek Hani," ucap Anika. Nevan dengan polosnya mencium bokong putranya dan benar saja seperti tercium bau-bau tidak sedap dari bokong putranya. "Ih, bau sayang," ucap Nevan. "Salinin popoknya dong Hani," ucap Anika. "Enggak ah, kamu aja," tolak Nevan sambil memberikan putranya kepada istrinya. Anika menghela nafas sabar. Semakin putranya besar, suaminya sudah tidak mau lagi membantunya menggantikan popoknya. Alasannya tuh bau. "Ya sudah, lanjut sendiri makannya," ucap Anika dibalas anggukan sama Nevan. Anika membawa putranya ke dalam kamar pribadi yang ada di ruang kerja suaminya. Dia mengganti popok putranya dengan yang baru. Usai mengganti popok putranya, Anika giliran menyusuinya. Dari tadi putranya sudah merengek sepertinya putranya itu mengantuk. Anika merebahkan putranya di tengah ranjang. Setelah itu, Anika merebahkan tubuhnya dengan posisi menyamping sambil menyusui putranya. Nevan yang merasa istrinya tidak keluar-keluar akhirnya menyusul istrinya ke kamarnya. "Sayang," panggil Nevan. "Shh, diem Dad, Aris mau tidur," bisik Anika.
Nevan ikut naik ke atas tempat tidur dan merebahkan kepalanya di belakang istrinya. "Boy, kau selalu saja mengambil milik Daddy," ucap Nevan iseng sambil menarik dada istrinya dari mulut putranya. "Oe, oe, diam Dad, iseng banget sih." Kesal Anika, baru saja putranya mau memejamkan matanya, sudah diganggu sama suaminya. Alhasil putranya menangis karena susunya lepas dari mulutnya. Nevan cekikikan, ia memiliki hobi baru yaitu menjahili putranya. Kini tangan nakalnya giliran merayap ke tubuh istrinya. Dia mengusap-usap bokong montok istrinya. "Sayang," panggil Nevan. Gumam Anika. "Sudah bisa belum?" tanya Nevan. "Nanti malam aja ya, Dad. Sekarang masih ada Ares," ucap Anika. "Apa itu artinya sudah bisa?" tanya Nevan memastikan. Anika hanya menganggukkan kepalanya mengiyakan pertanyaan suaminya. "Yes," sorak Nevan dengan girang. Sedangkan Anika hanya bisa menghela nafas pasrah, siap-siap digempur habis sama suaminya. Nevan mengelus kaki istrinya hingga ke pangkal paha. Dia memasukkan tangannya ke bawah dress istrinya. Ia mengusap inti istrinya yang masih menggunakan celana dalamnya dari belakang. Lengu Anika akibat permainan tangan suaminya di bawah sana. Nevan tersenyum licik saat mendengar lenguhan istrinya. Anika mencoba menepis tangan suaminya namun ditahan oleh Nevan. "Kamu nikmati aja sayang," ucap Nevan. "Nanti Ares bangun, Dad," lirih Anika. Nevan mengintip putranya. Ia melihat putranya sudah memejamkan matanya. "Kita pindah tempat aja yuk sayang," ucap Nevan, mengangkat tubuh istrinya dan membawanya keluar dari ruangan tersebut. Nevan menggendong istrinya seperti koala dan membawanya ke sofa dengan posisi istrinya duduk di kedua paha Nevan. Lalu, Nevan menarik tengkuk istrinya dan meraup bibir istrinya dengan rakus. Ia melumat bibir istrinya dengan lembut. Sedangkan tangan Nevan tak dibiarkan mengganggur, membuka kancing dress istrinya dan memperlihatkan gundukan daging kenyal milik istrinya yang menyembul ke atas. "Sepertinya kamu harus beli bra baru sayang, kasihan dadamu kegencet," ucap Nevan sambil meremas kedua gunung kembar istrinya. Dad," desak Anika. Nevan meraba punggung istrinya dan melepaskan kaitan bra istrinya, membuat kedua dada istrinya menyembul bebas di depan wajahnya. Dengan sekali hap, Nevan memasukkan dada istrinya ke dalam mulutnya, sedangkan tangan satunya meremas dada istrinya yang lainnya. Sayang," desak Anika saat suaminya memainkan lidahnya di puncuk dadanya, membuat Anika merasa geli tapi nikmat. Nevan terus menyusu seperti seorang bayi yang sedang kehausan. Nevan mengisap dada istrinya secara bergantian. Anika meremas rambut kepala suaminya yang ada di dadanya. Nevan mendongak menatap wajah tersiksa istrinya karena nikmat. Sayang, ini nikmat sekali," racau Anika. Brak! Tiba-tiba pintu ruangan Nevan dibuka dengan kasar oleh seseorang. "Shit!" umpat Nevan langsung memeluk tubuh istrinya. Ia tidak ingin ada yang melihat tubuh istrinya. Bersyukur Nevan baru melepas kancing bagian depan baju istrinya saja. Hasrat Nevan yang tadinya sudah diubun-ubun langsung menguap. Saking antusiasnya ingin berbuka puasa sampai membuat Nevan lupa mengunci pintunya terlebih dahulu. Arwan mematung saat melihat posisi mereka berdua yang terlihat begitu intim. "Maaf Tuan, tadi orang ini memaksa masuk ke dalam ruangan Anda," ucap Milo dengan nafas ngos-ngosan. "Seret dia keluar sekarang juga, Mil," perintah Nevan tegas tanpa ingin dibantah. Sedangkan Anika sejak tadi memeluk erat tubuh suaminya sambil menyembunyikan wajahnya di dada bidang suaminya. Tanpa menunggu lama, Milo langsung menyeret Arwan yang terus memberontak. "Lepas, aku mau bicara dengan bosmu itu sialan," teriak Arwan sambil terus memberontak. Dari awal, Arwan memang berniat ingin menemui Nevan gara-gara mendengar ucapan Akira yang membuatnya emosi kepada suami Anika tersebut. "Percuma saja, kamu terus memusuhiku. Yang tidak mau bertukar posisi itu bukan aku, tapi Nevan yang tidak mau melepaskan istrinya. Jadi kalau kau menginginkan Kak Anika, maka kamu sendiri yang harus temui Nevan," ucap Akira. Tanpa berpikir lama lagi, Arwan langsung ke perusahaan Nevan. Sedangkan Milo terus menyeret Arwan keluar dari ruangan Nevan. Ia takut kalau bosnya itu akan murka dan akhirnya dia juga yang terkena getahnya.
Nevan beranjak dari sofa sambil menggendong istrinya dan membawanya ke dalam kamarnya. Kita lanjutin nanti malam aja sayang, sahut Nevan sambil mencium singkat bibir istrinya. Setelah berucap seperti itu, Nevan langsung keluar dari ruangan tersebut. Nevan duduk di kursi kebesarannya dan menyuruh Milo membawa masuk Arwan ke dalam ruangannya. Ada apa? Tanya Nevan sambil menatap tajam Arwan. Kembalikan Anika padaku. Dari awal Anika itu milikku, ucap Arwan dengan percaya dirinya. Nevan tersenyum sinis mendengar ucapan Arwan. Apa aku tidak salah dengar? Anika itu istriku dan selamanya akan menjadi istriku, tegas Nevan. Dari awal Anika itu calon istriku, tapi dengan tidak tahu dirinya kau datang menghamilinya dan membuat pernikahan kami itu batal, ucap Arwan. Bukan aku yang menggagalkan pernikahan kalian, tapi istrimu sendiri yang sudah menjebak Anika agar dia bisa menikah denganmu. Kalau kau ingin marah, maka marahlah dengan istrimu sendiri, ucap Nevan tersenyum licik. Ia sengaja mengadu domba Arwan dan Akira. Dengan begitu, tanpa mengotori tangannya, kedua keluarga itu akan saling menjatuhkan. Jangan mengarang cerita kamu. Akira tidak mungkin setega itu dengan kakaknya sendiri, bantah Arwan. Meskipun Arwan tidak menyukai Akira, tapi yang ia tahu, Akira merupakan gadis yang baik. Apalagi dengan Anika. Akira selalu lembut dan tidak pernah berkata kasar dengan kakaknya itu. Namun Arwan tidak tahu saja, di balik sikap baik yang ditunjukkan Akira, ternyata Akira seorang manipulatif yang handal. Arwan belum tahu kejadian yang sebenarnya tentang insiden yang menimpa Anika sehingga membuat Anika hamil. Mil, ucap Nevan membuat Milo mengerti. Milo mengotak-ngatik laptop bosnya sampai akhirnya muncul sebuah video yang memperlihatkan Akira sedang membayar seorang pelayan untuk memasukkan obat tidur ke dalam minuman Anika, hingga membuat Anika salah masuk kamar. Arwan mengepalkan tangannya kuat saat tahu penyebab kegagalan pernikahan dia dengan Anika ternyata istrinya sendiri. Muka Arwan langsung berubah, merah padam, penuh amarah. Kau lihat sendiri bukan gimana liciknya istrimu itu, ucap Nevan tersenyum tipis. Ia tahu saat ini Arwan dalam keadaan marah. Tanpa banyak kata, Arwan langsung pergi begitu saja meninggalkan ruangan kerja Nevan. Tiba di mobilnya, Arwan langsung melesat pergi dengan kecepatan penuh menuju ke apartemennya. Ia ingin segera menemui Akira. Hanya butuh waktu 15 menit, mobil yang ditumpangi Arwan tiba di apartemennya. Brak! Arwan membuka kasar pintu apartemennya, membuat Akira yang sedang menonton televisi terlonjak kaget. Apa benar kamu yang sudah menjebak Anika? Ucap Arwan sambil mencekik leher Akira. Lepas kak, pinta Akira dengan suara tercekat. Kenapa, Kenapa kamu tega menjebak Anika? Sentak Arwan sambil melepaskan cekikan di leher Akira dan menghempaskan wajah Akira begitu saja. Kini Akira baru paham kenapa Arwan marah. Ternyata suaminya itu sudah mengetahui kebusukannya selama ini. Akira bangun dan membalas tatapan Arwan. Karena aku mencintai kakak, aku tidak ingin melihat Kak Arwan menikah dengan Kak Anika, ucap Akira tidak takut. Plak, Arwan langsung menampar Akira. Cinta, kamu bilang, Kalau cinta sama aku, harusnya kamu bahagia melihat aku bahagia. Yang aku cintai Anika, bukan kamu brengsek, bentak Arwan. Maka dari itu, lepaskan aku, teriak Akira. Tidak semudah itu, setelah kau membuatku gagal menikahi Anika, lantas kamu mau bebas begitu saja. Jangan mimpi kamu, saut Arwan. Arwan perlahan mendekati Akira. Akira terus melangkah mundur karena takut melihat tatapan Arwan yang tidak bersahabat. Kak Arwan mau apa? Tanya Akira takut. Kau mau jadi istriku bukan? Ucap Arwan tersenyum smirk. Tidak kak, jangan kak, panik Akira saat Arwan menyeretnya menuju ke kamar Akira. Arwan membuka pintu kamar Akira dengan begitu kasar. Setelah pintu terbuka, Arwan masuk ke dalam kamar dan menghempaskan tubuh Akira ke atas ranjang. Akira beringsut mundur saat melihat Arwan mulai membuka bajunya satu persatu. Kenapa kamu takut? Bukankah kamu ingin menjadi istriku? Bukankah seorang istri wajib melayani suaminya? Ucap Arwan sambil melepaskan celananya. Ia hanya menyisakan boxer ketatnya saja. Glek. Akira menelan ludahnya saat melihat tubuh atletis Arwan di hadapannya. Tanpa aba-aba, Arwan menarik kedua kaki Akira dan membuat Akira jatuh terlentang di atas tempat tidur. Jangan kak, Akira mohon, ucap Akira memohon. Tatapan Arwan menyeringai saat melihat wajah ketakutan Akira. Dia langsung merobek baju Akira secara paksa.
Kak Arwan sadar kak, ucap Akira sambil menutupi bagian dadanya yang sudah terbuka. Arwan menindih tubuh Akira dan mengungkungnya. Arwan mencium bibir Akira secara kasar membuat Akira terus memberontak. Akira terus memberontak. Namun tenaga Akira tidak ada apa-apanya dengan tenaga Arwan. Arwan mencengkram kuat kedua tangan Akira agar wanita itu tidak bisa memberontak. Arwan terus mencumbu bibir Akira dengan kasar, lalu turun ke leher jenjang Akira dan menggigitnya kecil hingga meninggalkan bekas kemerahan. Tak cukup di situ saja, Arwan meremas kedua dada Akira dengan begitu kasar, membuat Akira meringis kesakitan. Sakit, Kak, ringis Akira sambil meneteskan air matanya. Badannya terasa sakit semua akibat ulah suaminya yang terus mencumbunya dengan kasar. Arwan tidak menghiraukan rintihan Akira. Ia terus mencumbu setiap jengkal tubuh Akira hingga ke bawah perut. Arwan melepaskan kain segitiga milik Akira. Aku mohon jangan, Kak, ucap Akira memohon. Diamlah, kau cukup menikmatinya saja, ucap Arwan sambil membuat kain segitiga milik Akira ke sembarang arah. Lalu Arwan melepas celana boksernya dan dia merangkak naik ke atas ranjang dan menindih tubuh Akira. Diarahkannya tongkat sakti miliknya ke bagian intim Akira. Dengan sekali hentakan milik Arwan masuk ke dalam milik Akira. Dek. Bersambung.